tidak pas katanya kalau mediator kemudian pengawasnya tidak ngomong gitu ya Pak. Nah begini, karena dari Bapak dari kuasa pekerja besarannya tadi kan juga menyinggung masalah pengawasan ketenagakerjaan. Jadi seperti memang untuk kasus pencatat meter itu yang sudah pernah sharing ke kami ini dari Kabupaten Blitar. Nah, kemudian Kabupaten Blitar, teman pengawas Kabupaten Blitar setelah memeriksa di MTA maupun di PLN-nya sesuai hasil sharing kami di provinsi ini. Nah, ini jadi ternyata di PLN-nya sendiri alur proses, maksudnya yang adalah itu pekerjaan inti dan penunjang tidak jelas secara eksplisit itu pencatat meter itu di area mana, dia ini pekerjaan utama atau di pekerjaan penunjang. Jelas di sini. Ini meskipun fotokopinya agak kabur, ini kami dari fotokopi dari Kabupaten Blitar di sini. Jadi secara garis besar saja di sini kan usaha terbagi dua ya, usaha perseroan, ada usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Nah, di antara dua usaha tersebut ini ada jenis-jenis pekerjaan utama dan ada jenis-jenis pekerjaan penunjang. Pekerjaan utama adalah kegiatan manajerial dan kegiatan supervisi pada bidang usaha penyediaan tenaga listrik maupun bidang usaha penunjang tenaga listrik. Nah, manajerial yang bagaimana? Kegiatan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab memimpin bawahan, mengkoordinasikan beberapa pekerjaan, beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan sebagainya ini ya. Terus kemudian pekerjaan supervisi adalah kegiatan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab memimpin bawahan langsung untuk melaksanakan pekerjaan sejenis dan sebagainya. Nah, yang tidak termasuk dari kegiatan utama tersebut yang ada di bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan bidang usaha penunjang tenaga listrik tersebut itu adalah pekerjaan penunjang. Hanya disebutkan seperti itu di ketetapan direksi nomor 147 tahun 2006. Nah, kemudian, kalau pekerjaan penunjang selanjutnya bisa dilakukan dengan sistem outsourcing dan sebagainya di sini. Nah, dari hasil temuan pengawas dari Kabupaten Blitar tersebut, dari anggota pemeriksaannya, jadi agar direksi PLN itu merevisi ulang alur proses yang ada. Jadi jelas secara eksplisit nantinya pembaca meter itu di mana, nah seperti itu. Kemudian yang kedua juga ditemukan bahwa memang benar MOU antara NPA dengan PLN itu tidak ditemukan pada waktu pemeriksaan. Tidak ditemukan dalam ini sudah dibuat tetapi tidak ada atau memang belum dibuat dan sebagainya. Dan cross check dari di provinsi di Bujeti juga belum dilaporkan sebagaimana ini ya. Terus ini Pak, sementara hanya itu informasi yang kami dapatkan terkait dengan pencatat meter, ya pencatat meter. Tapi kita sharing juga pengalaman juga masalah outsourcing. Benar yang disampaikan Pak Toto tadi bahwa dari unjuk rasa FSPNI kemarin kami dipandegani Pak Rum Hidayat sendiri selaku kepala bidang pengawasan. Kami memeriksa salah satu perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Dua ya, yang ini yang saya ceritakan cukup satu aja ya Pak. Nah itu, jadi memang pengawas itu katanya undang-undang yang berjalan kan begitu Pak. Memang di nota pemeriksaan kami ini menyandur dari bunyi pasal 66 tersebut. Karena menurut pendapat pengawas, ini masih pendapat pengawas ya Bapak, masih perlu dilakukan pengujian. Nah, sementara pendapat pengawas dan kemudian dituangkan dalam nota pemeriksaan menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan utama. Demi hukum, nah kita menyandur di pasal 66 itu berupa status hubungan kerja dengan pemberi kerja. Nah,
Tetapi saya lagi itu hanya semacam apa istilahnya bukti ya, dokumen untuk kemudian sampai mengarah ke PPHI yang disampaikan Pak Agus tadi, bukan serta-merta mutlak akhirnya memaksa perusahaan untuk mengamini dari isi nota pemeriksaan itu, karena sekali lagi pasal 66 ini tidak ada muatan sanksi pidananya Bapak. Pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini hanya bisa melakukan penyidikan kalau itu ada sanksi pidananya di pasal tersebut. Itu yang kita sampaikan. Malah kemudian perusahaan bilang seperti ini guyonannya, itu kan sunnah Bu, itu kan masih pendapat pengawas Bu, kalau pendapat kami beda kan boleh-boleh saja. Nah seperti itu. Makanya perlu betul apa yang disampaikan Pak Agus Gunawan, tetaplah itu jalur PPHI yang kita arahkan ke sana. Itu mungkin sementara gambaran yang kami sampaikan Pak. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Bernard, terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Ya, moga-moga ini menjadi jelas. Tapi kalau tetap tidak jelas, ya monggo untuk didiskusikan sekali lagi. Ya, karena beliau-beliaunya ini misalnya pakar-pakar, karena beliau sebagai mediator dan sebagai pengawas yang sudah melakukan buana di seluruh Jawa Timur untuk membantu menyelesaikan permasalahan kerjaan, dan juga diminta oleh pengadilan PHI untuk menjadi saksi. Ya, nggak tahu saksi apa saja yang sudah pernah dilakukan ya. Nah, itu. Baik, mungkin ada lagi Pak yang perlu kita diskusikan dari Bapak Ibu anggota Dewan. Monggo kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih Bapak. Terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan, sebenarnya di Kabupaten Kediri juga sudah pernah kita adakan hearing. Jadi pada prinsipnya adalah pertama adalah untuk mengurai status karyawan, status kawan-kawan baca meter itu seperti apa. Namun seperti tadi disampaikan oleh Bapak Agus, bahwa ternyata dan juga disampaikan oleh Bapak Ibu pengawas bahwa ternyata juga sama hasilnya di Kabupaten Kediri, bahwa mentok bahwa di PT PLN tidak bisa menunjukkan alur kerja. Dan terakhir kemarin tanggal 27 begitu kita desak bahwa sepintas menyampaikan dari PT PLN bahwa pekerjaan yang dibuatkan perjanjian antara PT PLN dengan PT LBA itu PT PLN menyampaikan bahwa yang diperjanjikan itu adalah jasa pekerjaan, pemborongan pemborongan pekerjaan. Sementara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 kan jasa pemborongan tenaga kerja. Bahasanya seperti itu. Terkait dengan beberapa hal tersebut, maka pada hari ini kami suatu dengan semua untuk memperjelas. Pertama adalah status dan kewenangan dari Disnaker Kabupaten Kediri tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Waras, karena selalu serang terus ini. Status dan kewenangan Disnaker Kabupaten Kediri untuk mengambil langkah, karena seperti tadi disampaikan bahwa yang disampaikan tadi bahwa APJ yang ada di Kabupaten Kediri, di wilayah Kabupaten Kediri ini terdiri dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri. Nah, terkait dengan hal itu